Hai semuanya, kali ini kita akan mempelajari cara membuat scene interior SketchUp dengan rendering V-Ray. Untuk itu, Anda harus menginstal V-Ray pada Google SketchUp Anda. Jangan lupa saat menginstal, jika Anda menggunakan Windows 7 atau Windows dengan 64 bit, pada Properties, ubah compatibility-nya ke Windows XP, SP2, atau kadang-kadang SP3 masih bisa. Karena walaupun V-Ray akan terinstall dan bekerja, tetapi beberapa tools dalam V-Ray tidak akan bisa diubah parameternya. Oke, kita mulai. Saya sudah membuat ruangan sebesar 5x5 dengan 2 jendela, sebuah perapian, dan sebuah lukisan. Pada jendela, saya hanya membolongi jendelanya dan tidak menggunakan material opacity yang ada pada SketchUp. Karena V-Ray tidak akan dapat mengenali material opacity SketchUp sebagai material yang tembus pandang, melainkan sebagai material yang solid. Oke, berikutnya kita akan membuat cahaya shadow, yaitu shadow default dari SketchUp. Kita masuk ke Windows, Shadows, kemudian kita set. Saat membuat ruangan, sebaiknya Anda membuat jendela di sebelah kanan atau kiri bangunan, yaitu segaris dengan sumbu yang berwarna merah. Ini karena secara default, cahaya matahari pada Google itu berdasarkan sistem mata angin, yaitu utara, selatan, barat, timur. Jadi cahaya yang paling mudah dikendalikan bagi kita adalah cahaya yang paling kuat, yaitu dari barat dan timur. Sekarang kita nyalakan shadow-nya. Kemudian kita buat gelap terangnya agak lebih kontras. Berikutnya kita ubah sedikit arahnya agar menuju jendela di bagian kanan. Berikutnya kita update scene-nya. Kita pilih scene yang ini, shadow-nya saja yang kita biarkan menyala. Yang lainnya kita matikan. Lalu update. Kembali ke scene 1. Berikutnya kita akan memberikan rectangle light, yaitu yang ini, sebesar bolongan dari jendela. Perhatikan apabila yang arah biru menghadap kita harus membaliknya, yaitu sumbu flip along grooves blue. Karena apabila tidak dibalik, maka cahayanya akan mengarah keluar. Berikutnya kita geser sedikit, sekitar 2 cm, agar tidak overlap dengan jendelanya. Lalu kita ubah parameternya. Kita berikan angka 5 misalnya, invincible-nya dinyalakan, lalu effect reflection-nya dimatikan. Subdivision-nya kita ubah menjadi 15 agar bayangannya atau shadow-nya menjadi lebih halus. Lalu klik OK, kita copy ke bagian satunya. Berikutnya kita akan mengubah setting renderannya. Kita masuk ke dalam option. Kita mulai dari global switches-nya. Kita nyalakan hidden light agar walaupun lampunya kita sembunyikan, tetap dapat mempengaruhi pencahayaan. Untuk image sampler tetap pakai DMC. Maksimum subdivision-nya menjadi 4. Anti-aliasing-nya dapat menggunakan area sebesar 1. Berikutnya di sistem kita ubah kedalamannya menjadi 80. Jika komputer Anda cukup kuat, Anda dapat mengubah dynamic memory limitnya menjadi 2000 misalnya. Tapi 500 saja sudah cukup. Dengan demikian saat merender bisa lebih cepat. Settings region-nya saya ubah menjadi 64. Ordernya saya ubah menjadi dari kiri ke kanan. Displacement-nya dibiarkan. Environment-nya saya masukkan environment dari sky. Kita beri plugin sun-nya. Oke. Kemudian kita ubah
Agar bulatan mataharinya tidak kelihatan, kita klik Invincible. Kemudian, jika background yang nanti Anda gunakan lebih ke arah kekuning-kuningan, misalnya padang rumput atau bangunan yang berwarna agak kemerahan, Anda dapat mengecilkan nilai ozonnya. Tapi bila latar belakang Anda agak kebiru-biruan, seperti langit, Anda dapat menaikkan nilai ozonnya. Latar belakang yang akan saya gunakan lebih ke arah biru, karenanya saya besarkan sampai 1. Intensitasnya saya ubah menjadi 0,25, karena akan sangat terang sekali. Size dari matahari akan mempengaruhi besar dari bayangannya. Apabila size-nya kecil, maka bayangannya akan semakin tajam. Saya buat menjadi 2. Shadow-nya saya buat on. Agar shadow-nya menjadi lebih halus, subdivision dinaikkan. Saya buat menjadi 20. Oke. Berikutnya kita set kameranya. Kita menggunakan physical camera. Setting yang saya gunakan itu adalah setting untuk dalam ruangan, sehingga dia punya kecenderungan akan menjadi agak gelap. Karenanya saya akan membuat setting kamera yang terang. Shutter speed-nya saya ubah menjadi 50. Film speed-nya saya ubah menjadi 400. Focus number-nya saya ubah menjadi 4. Vignetting-nya atau yang akan membuat gelap di bagian ujung-ujungnya saya hilangkan. Output size-nya apabila tidak di override, maka akan sesuai dengan apa yang Anda lihat di layar. Tapi bila Anda ingin mengubahnya, Anda dapat menggunakan custom size. Ini adalah default dari V-Ray. Akan tetapi dibandingkan screen, dia akan terlalu berbeda jauh. Sehingga kadang-kadang proporsinya dapat berubah. Karenanya, bila Anda ingin membuat frame sendiri, Anda dapat mengambil view aspect-nya. Begitu didapat view aspect-nya, jika Anda ingin mengubah sedikit, misalnya menurut Anda terlalu pipih, Anda dapat mengecilkannya, misalnya menjadi 1,7, sehingga tidak terlalu melebar ke samping. Lalu Anda lock, otomatis angka yang di bawah berubah. Kita tinggal mengubah bagian atasnya misalnya jadi 1200, bagian bawahnya juga akan berubah. Kemudian kita masuk ke indirect illumination. Tentu saja indirect illumination harus on. Yang perlu kita ubah adalah ambient occlusion-nya. Ini akan membuat pertemuan bayangan akan menjadi lebih tajam lagi. Radiusnya kita ubah menjadi 5 agar tidak terlalu besar. Seperti biasa, agar lebih halus, kita buat subdivision-nya menjadi 15. Perbandingan antara irradiance map dan light catch-nya kita ubah menjadi 0,8 berbanding 1. Berikutnya kita akan mengubah irradiance map-nya ke settingan yang lebih ringan. Misalnya menjadi -4 ke -3. Color threshold-nya kita ubah menjadi 0,4. Yang lainnya kita biarkan sebagaimana adanya. Saya akan mengubah light catch-nya menjadi 700 saja. Yang lainnya dibiarkan seperti adanya. Kita masuk ke DMC sampler. Jika Anda ingin lebih tajam dari ini, Anda bisa mengubah noise threshold-nya menjadi lebih kecil lagi. Tapi menurut saya 0,01 juga sudah cukup tajam. Patch samplernya saya menggunakan Legacy. Berikutnya, color mapping diubah menjadi eksponensial. Bright dan dark multiplier-nya saya ubah menjadi 1. Clamp output dinyalakan. Efek background juga dibiarkan menyala. Demikianlah settingnya. Sekarang kita coba render. Sebelumnya saat merender kita dapat menggunakan ini. Tetapi juga kita bisa mengatur dengan shortcut. Tetapi kita bisa juga mengaturnya ke dalam sebuah shortcut. Kita masuk ke dalam preferences. Kita buat shortcut yang baru. Kemudian masuk ke plugin V-Ray Render. Shortcut yang biasa saya gunakan adalah shortcut di 3D Max, yaitu Shift dan Q. Kemudian klik ini, lalu OK. Sekarang kita coba render. Dari sini kita bisa melihat dua hal, yaitu
Pertama, backgroundnya masih berwarna hitam. Kemudian warna di sekeliling ini masih sangat putih. Ini disebabkan karena kita belum memberikan material sama sekali. Kita berikan sembarang material dulu. Misalnya material standar dari Google SketchUp. Kita gunakan chisel. Kita gunakan seashell. Berikutnya kita ubah backgroundnya. Ada dua cara mengubah backgroundnya. Pertama, secara manual, yaitu dengan membuat lengkungan di depan jendela, yang kemudian nanti kita mapping environment yang kita sukai, seperti yang pernah kita lakukan di tutorial 6. Cara lain adalah kita bisa memberikan tekstur bitmap, kemudian masuk ke file, kita masukkan environment yang kita suka. Tetapi saya sendiri tidak begitu menyukai cara ini karena pemetaannya tidak terlalu akurat. Jadi yang saya manfaatkan adalah tekstur sky sama seperti pada setting environment-nya. Masukkan sunlight, plugin sunlight. Masukkan plugin sunlight, klik OK. Semua settingannya sudah sama dengan settingan pada CI color. Lalu OK. Berikutnya kita akan membuat background seperti pada tutorial 6. Kita lihat lagi dari bagian dalam. Kurang lebih seperti ini. Coba render lagi. Nanti saya akan memberikan map berupa gambar api. Akan tetapi supaya kelihatan lebih realistik, saya setting cahaya apinya dari sekarang. Selain itu juga saya akan membuat downlight di atas lukisan ini menggunakan ES Light. Lalu kita buat rectangle light. Kita flip. Kemudian kita edit. Warnanya kita ubah mendekati warna api, yaitu agak ke merah-merahan. Oke. Berikutnya, subdivisionnya saya ubah menjadi 15, invincible-nya saya nyalakan, lalu aspect reflection-nya saya matikan. Sehingga kotak V-Ray light ini tidak memantul ke lantai. Berikutnya kita akan membuat downlight-nya. Ada dua cara, yaitu spotlight dan ES light. Akan tetapi, spotlight agak kaku bentuknya dan terlalu tajam, sedangkan ES light dapat kita bentuk berdasarkan ES file yang sudah ada. Anda dapat menemukan ES file ini bila Anda mempunyai 3D Max. Di folder Photometric 3D Max sudah ada beberapa default ES Light. Anda juga dapat mendownloadnya di internet. Klik ES Light, lalu kita tempatkan kurang lebih di titik lampu yang sudah saya siapkan. Lalu kita turunkan sedikit. Jangan khawatir apabila dia overlap, karena bentuk ini sebetulnya tidak mempengaruhi titik cahayanya. Kemudian kita masuk, kita edit. Soft shadow-nya kita nyalakan agar kelihatan lebih halus. Untuk samplingnya, kita cari ES file. Saya sudah menyiapkan ES file saya sendiri. Filter color-nya apabila Anda ingin ubah ke warna downlight. Berikutnya power-nya. Power-nya ini kita ubah berdasarkan file ES Light yang Anda punya. Untuk saya, cukup mengubahnya menjadi 2000. Klik OK, kita coba render sekali lagi. Anda perhatikan, di bagian perapian sudah muncul nuansa kekuningan, dan downlight-nya sudah terbentuk di sini. Jika diperhatikan, titik awal dari downlight ini kurang lebih sama dengan titik di sini. Demikianlah tutorial V-Ray Light kita hari ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang material V-Ray. Selamat mencoba!